Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat dongeng malam semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-32 di channel dongeng malam ini. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita dari sepasang suami istri yang berprofesi sebagai dukun pijat atau tukang urut untuk laki-lakinya, dan untuk Mbah Putrinya ini berprofesi sebagai dukun beranak. Nah, dimana pada malam itu Mbak Putri ini diminta untuk membantu persalinan di tempat atau desa yang mereka tidak kenal, dan akhirnya berhasil membantu proses persalinan itu hingga selesai. Ya, sebelum kita masuk ke dalam cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat dongeng malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah memberikan komentarnya di channel ini serta supportnya. Saya ucapkan terima kasih, dan semoga sobat dongeng malam semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapat kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, cerita ini masih cerita favorit saya yang terjadi pada tahun 80-an, dimana pada tahun tersebut adalah masih zaman-zaman sederhana dan belum ada teknologi, alat transportasi, dan alat penunjang kehidupan seperti saat sekarang ini. Ya, sepasang suami istri tersebut kita sebut saja namanya Mbah Muji ya. Nama sudah saya samarkan untuk privasi. Nah, Mbah Muji yang laki-laki ini kesehariannya adalah sebagai petani, yang mengurus petani, yang menanam tanaman ya, padi ya, apa bekas petani. Selain itu juga memelihara ternak, dan mulai sapi, kambing, dan ayam, pokoknya khas banget kebiasaan petani di sana ya. Dan apabila malam hari atau siang hari ada yang memanggilnya untuk minta dipijat urut, itu Mbah Muji akan meninggalkan pekerjaannya dan dia akan pergi untuk memijat atau urut ini. Sedangkan untuk Mbah Muji yang putri ya, Mbah Putri ini, ya kesehariannya dia membantu suaminya ya. Ya, tugas utamanya masak, terus kemudian membantu di bidang pertanian dan memelihara ternak itu. Dan dia juga berprofesi sebagai dukun beranak atau dukun bayi. Jadi prosesnya menjadi dukun beranak itu mulai ya menjadi dukun beranak, tugasnya merawat ibu hamil mulai awal kehamilan sampai melahirkan, sampai bayi itu berumur sekitar 6 bulan ya. Jadi istilahnya kayak apa sih, bukan kontrak sih, tapi pokoknya rutin lah menyambangi wanita hamil, ibu-ibu hamil tersebut, mulai dari awal hamil sampai melahirkan, sampai nanti anaknya udah benar-benar siap dan bisa dilepas dari dukun bayi tersebut ya. Dan kebetulan kedua pasangan ini tuh meskipun sudah menikah tapi belum dikaruniai seorang anak. Dan pada saat kejadian itu usia mereka itu masih sekitar 30-an. Nah, sekitar 30-an mereka sudah mendalami proses profesi seperti itu. Dan walaupun usianya 30, orang zaman segitu tuh wajahnya atau tampilannya itu lebih dewasa ya. Karena satu sisi mereka hidup di desa dengan dengan pekerjaan bertani, jadi mereka mungkin kurang atau tidak sempat merawat tubuh mereka agar kelihatan terjaga dan awet muda. Jadi apa adanya, natural aja. Jadi usia 30 itu udah kelihatan, dibilangnya mendekati tua gitulah kalau cara gampangnya gitu. Ya, pada suatu malam saat Mbah Muji nggak ada panggilan urut dan Mbah Putri itu nggak ada panggilan untuk membantu proses kelahiran ya, mereka biasalah habis makan malam ngeteh, ngobrol-ngobrol
ngalor ngidul apa aja diobrolin, namanya cuma berdua gitu. Nah sekitar jam 10 malam itu ada ketukan di pintu depan mereka. Ya rumah mereka itu masih rumah zaman dulu, rumah Jawa limasan dengan dindingnya itu masih dari anyaman bambu yang disebut gedek ya. Dan pintu itu hanya satu plong di tengah aja karena mereka cukup sederhana ya. Dan zaman dulu tuh pintu tergolong barang mahal kan, bisa dibilang mewah sih, apalagi dari kayu jati. Nah terdengar suara ketukan dok 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 lonun. Nah itu ada suara ketukan laki-laki dan kedua pasangan itu saling berpandangan. Pak nih ono sing kula nuwun katanya. Iya aku juga krungu. Pak ada yang permisi katanya. Ya aku juga dengar katanya. Kemudian ketukan itu berlangsung sekali lagi tok tok tok. Kula nuwun. Akhirnya Mbak Muji yang laki-laki itu menyambut, monggo sinten iku katanya. Kan. Jadi kulo dia menjawab kulo Darmo mbah. Oh kulo Darmo mbah. Jadi yang ngetuk itu namanya Darmo. Akhirnya Mbak Muji ini membuka pintu dan di depan mereka terlihat sosok laki-laki dengan usia ya sepantaran mereka. Jadi sepantaran dengan Mbak Muji ini. Dan akhirnya karena itu adalah asing dan belum kenal dipersilakan. Oh monggo mlebet riyen enten napa? Mlebet riyen mriki gitu. Jadi Mbah Muji mempersilahkan masuk dan bahasa Jawa. Akhirnya masuklah orang tersebut dan duduk di kursi bukan ruang tamu sih, cuma ruang santai aja. Ya biasa tempat mereka duduk ngobrol-ngobrol. Akhirnya setelah duduk langsung Mbah Dharma itu the point, karena biasa kalau yang minta urut kan tuh the point atau yang minta apa. Katanya gini, karena udah di dalam jadi melihat pantat usianya itu nggak jauh dari Mbah Muji ini. Jadi Mbah Muji manggilnya Mas. Nggih ngapunten Mas, sampean tiyang pundi, saking pundi enten wigati menapa kok ngantos dugi ing gubuk kula menika. Lan kula niki dereng tepang. Sampeyan niku sinten saking pundi gitu. Jadi Mbak Muji ini bicara, "Mama sampeyan ini orang mana, dari mana, terus ada keperluan apa gitu." Karena saya sendiri juga belum kenal sama sampeyan dan belum pernah melihat sampeyan katanya. Nah dia si tamu ini pun menjawab, "Mbah, nama saya Darmo, rumah saya jauh dari sini di dekat lokasi alas tutupan sana." Jadi alas tutupan sana. Nah alas tutupan ini adalah lokasinya di penghujung desa terus masuk ke bukit-bukit gunung. Nah itu udah ada rumah lagi. Jadi disamarkan menjadi alas tutupan tersebut. Jadi namanya hutan. Karena sudah menjelaskan dulu. Oh saking kali desa niko Mas, desa terakhir niko yen alas niko. Nah niko maju riyen, mangke langsung belok kiri kula mboten tepi dari saking mriku. Jadi dari desa terakhir sebelum alas tutupan itu masih lurus, terus belok kiri. Nah di situ ada desa terakhir katanya, ada desa terakhir lagi katanya. Karena Mbak Muji ini menghafal daerah situ ya, dia makanya bingung. Mas, setahu saya di sana itu nggak ada desa lagi loh Mas. Desa terakhir itu ya desa itu yang lupa nama desanya apa. Desa terakhir itu yang desa itu, karena saya ada teman di sana dan sering urut di sana. Iya Mas, terus Mas Darmo itu menjawab, iya Mas, sampean belum pernah lihat karena sampean cuma nyampe situ aja, sampean belum pernah berjalan sampai melewati desa itu sampai ke timur lurus dan belok kiri. Nah, di situ ada desa, itu rumah saya di situ. Oh iya ya, terus sekarang sampean ini keperluannya apa, terus bagaimana, terus kok bisa tahu tempat ini? Ya Mbah, gini, malam ini istri saya mau melahirkan, perutnya udah mules-mules dan saya minta tolong untuk dibantu proses kelahirannya supaya lancar dan selamat istri dan anak saya. Oh gitu katanya. Terus si Mbah Putri nyambung,
Oh nggih Mas, nggih lah napa ing desa mriku mboten enten dukun bayi sing mboten dukun bayi napa bidan pripun. Jadi Mbak Putrinya bertanya apakah di dekat desa itu nggak ada dukun bayi atau bidan yang lebih dekat gitu Mas. Dan Mbak Darmo ini menjawab, oh enggak Mbak, saya memang inginnya minta tolong saya sama Mbah ini. Jadi kalau dukun di sana ada, tapi saya maunya minta tolong sama si Mbah ini yang biasa. Itu udah permintaan saya dan istri saya gitu. Oh, lah itu mulus-mulusnya udah lama Mas. Udah sekitar 2 jam Mbah udah mulus-mulus ya. Makanya saya buru-buru kesini mau biar Mbah cepat nyampe di sana gitu. Ya sudah tunggu ya Mas, siap-siap dulu gitu. Terus saya biar diantar sama Pak ya nggak apa-apa ya, bareng sampean. Ya udah terserah Mbah, kita bisa bareng bertiga atau gimana, tapi jalan kaki dong Mbah. Oh ya nggak apa-apa, emang udah biasa jalan kaki kok. Nah jadi setelah itu Mbah Putrinya bersiap-siap, dia mempersiapkan semua alat dan kebutuhan yang nanti akan digunakan untuk membantu proses persalinan tersebut. Dan desa yang dituju itu jaraknya sekitar 6-7 kilo dari rumah Mbah Muji ini sendiri dan tergolong jauh. Memang jalannya bagus, itu sekitar 5 atau 7 kilo dan bila ditempuh dengan berjalan normal itu mungkin bisa sekitar 1-2 jam. Jadi Mbah Kakungnya juga, Mbah Muji ini juga mempersiapkan untuk perjalanan, terutama penerangan yang kamu center ya. Jadi akhirnya setelah semua siap dan Mbah Muji Putri udah membawa gembolan ya, peralatan yang udah dibungkus rapi. Nah, ayo Mas sekarang kita berangkat biar nanti nyampe sana nggak telat katanya. Dia monggo Mbak keluar derek nih. Terus kata si orang tadi atau yang mengaku namanya Mas Darmo itu menjadi penunjuk arah. Mbah, saya di belakang aja, sampean berdua di depan katanya. Tapi yang bawa senter kan saya Mas, sampean nggak bawa senter. Enggak, saya udah biasa jalan malam Pak, jalan gelap itu nggak apa-apa, udah biasa. Ya udah, akhirnya perjalanan mereka menyusuri jalan keluar dari gang rumah Mbah Muji itu sendiri, kemudian langsung menuju jalan utama yang ke arah alas tutupan tersebut. Kemudian kedua pasangan ini merasakan ada hal yang aneh dalam perjalanan itu. Ya, proses ke alas tutupan itu bisa sekitar 1-2 jam tergantung. Tapi kok perjalanan cepet banget, tahu-tahu udah nyampe sini, jadi kayak skip gitu. Nah, untuk waktu tepatnya, detailnya kan mereka nggak bisa ngasih waktu detail karena waktu itu nggak ada jam itu masih jadi barang mahal, apalagi jam tangan itu masih langka banget lah, masih limited banget, hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan jam tangan itu. Nah, nggak berselang lama, mungkin dibilang cuma sekitar 15-20 menit lah, itu sampailah ketiga orang ini di ujung desa terakhir sebelum alas tutupan. Dan pada saat sampai situ, si Mbak Muji bertanya, Mas, ini kan pembuatan desa meleh kan Mas? Mas, ini udah nggak ada desa lagi kan Mas? Darmo ini pun menjawab, ada Pak, nah ini jalan terakhir yang jalan kecil, jalan setapak ini, kita lurus, nah nggak jauh, ntar kita belok kiri. Nah akhirnya perjalanan mereka pun nggak banyak bicara, nyampe sana menuju jalan setapak yang masih agak terjal gitu, jalan setapak naik turun. Nggak jauh dari situ kan berbelok ke kiri, ada gang lah, belok kiri, dan kemudian mereka turun, menapaki jalan turunan yang agak curam, cuman jalan kecil. Nah pas sampai agak ke tengah, setengah perjalanan turun, mereka melihat di bawah itu ada desa dengan beberapa rumah yang nggak banyak rumahnya, mungkin hanya 5-6 rumah. Itu posisinya nggak deketan, mereka berjauhan. Nah, itu kelihatan dari lampu minyak dari atas itu, di depan rumah ada lampu minyak, lampu ting kalau zaman itu. Dan Mbak
Mbah Muji pun berbicara, oh di sini tuh ada kampung ya, ada desa ya katanya. Sama istrinya juga menimpali, iya Pak, aku juga baru melihat, baru tahu ini katanya. Dan dari belakang terdengar suara si Mas Darmo itu, iya sih Simbah soalnya nggak pernah kesini, paling kan nyampe desa sebelah doang kan, nggak pernah kesini kan, jadi nggak tahu. Oh iya Mas, iya, ini masuk wilayah mana ya katanya. Ya ini masih satu wilayah sama desa sebelah ini Mbah, katanya, kata Mas Darmo tersebut. Ya udah akhirnya mereka turun dan kata Mas Darmo, itu Mbah rumahnya sebelah kiri. Ya wis akhirnya mereka belok ke sebelah kiri dan di situ ada sebuah rumah sederhana, masih rumah limasan Jawa dengan apa? Dengan dinding dari anyaman bambu dan di depannya itu ada lampu penerangan dari apa namanya? Lampu minyak atau lampu ting gitu, yang kalau kena angin nggak mati. Akhirnya si Mas Darmo itu mengetok pintu rumah itu. Nuwun, nah, Nduk, aku wis mulai Nduk karo Simbah. Ya manggil istrinya itu Nduk. Ya udah akhirnya pintu pun dibuka, ceplek, kret, pas pintu Jawa dengan engsel kayu saat itu. Hingga akhirnya dari dalam terlihat sosok wanita muda yang apa sedang memegangi perutnya, hanya pakai kemben aja, apa sih, setengah kemben, di atasnya ada kebaya zaman dulu. Itu perutnya cukup besar, ya apa, dia terlihat meringis menahan gitu kan. Akhirnya mereka berdua dipersilakan masuk dan Mbah itu pun langsung akhirnya Mbak Putri ini menuju dalam ke kamar ya. Langsung ke kamar untuk membantu proses persalinan itu, dan kemudian setelah dicek sudah berbaring, akhirnya Mbak Putri ini keluar dan menemui suami dan Mbak Muji yang duduk di ruang tamu lah katanya. Mbak ini berbicara, oh ini sebentar lagi Mas katanya, paling nggak lama ini udah wayai katanya, udah wayai mau keluar. Ya akhirnya si apa namanya Mas Darmo ini pun, oh ya sudah Mbah, tolong dibantu ya Mbah biar selamat anak sama istri saya. Oh iya Mas, akhirnya yaudah saya bikin teh dulu ya Mbah, bikin teh biar apa haus kan buat minum sambil ngobrol-ngobrol katanya. Oh iya Mas, akhirnya nggak lama Mas Darmo ini bikin teh dan dikeluarin pakai apa cangkir-cangkir, dan anehnya cangkir itu apa bikin tehnya bukan dari teko aluminium tapi dari apa, kayak poci, tapi hanya dari gerabah dari tanah liat itu. Dan kemudian cangkirnya juga cangkir dari tanah juga yang udah hitam-hitam, kelihatan udah lama banget dipakai. Akhirnya ngeteh di situ ngobrol-ngobrol sekitar nggak berapa lama, akhirnya terdengar sih dari dalam Mbak Putri itu melakukan tugasnya, memberi apa-apa, yang membantu apa, terus ayo khas banget orang memberi instruksi orang yang mau melahirkan. Ya akhirnya terdengar suara tangisan bayi yang baru lahir itu kan. Akhirnya bayi itu lahir dan langsung ditangani sama Mbak Putri itu, ya dibersihin, dipotong pusernya, pokoknya seperti tugas dukun bayi biasanya waktu itu, mulai dari dibersihin, dipotong pusernya sampai apa namanya, pokoknya prosesnya biar bayi itu nyaman gitu lah. Dan kemudian dia keluar, Mas ini udah lahir anak sampean laki-laki, tolong cariin apa namanya kelapa hijau sama bikinin nasi diulek di apa sih, lemper itu bahasa Indonesianya apa ya, yang buat nyambel itu loh. Oh ya Mbah, tunggu sebentar ya. Iya ini apa, bayinya saya bersihin dulu, kondisinya sehat komplit bagus, nggak ada masalah. Oh iya Mbah. Nah ini di Jawa zaman dulu kalau bayi baru lahir itu pasti dicariin apa namanya, degan hijau atau kelapa hijau
itu yang masih apa tipis-tipis itu sama. Nah, sama dibikin nasi tapi diulek di atas lemper, itu apa sih namanya yang buat nyambel itu loh. Nah, singkat cerita, Mas Darmo itu udah membawa kelapa hijau, kemudian udah dipapas, airnya udah buang separuh, tinggal disendokin kelapanya yang tipis itu kan. Nah, dan satu lagi, Mas Darmo nyiapin nasi di atas cobek ya, cobek, nasi di atas cobek kan diulek kan, udah semuanya siap karena di dalam rumah itu Mbak Muci nggak melihat satu orang pun, entah neneknya entah apa, dan mereka nggak sempat bertanya, jadi mereka tinggal hanya berdua. Nah, Mas Muci ini yang Mas Darmo ini yang menyiapkan semuanya kan, ya udah semuanya siap, Bah ini degan hijau sama nasi yang dicobek udah siap nih, yang di itu. Oh iya katanya, oh iya Mas bawa sini katanya. Akhirnya bayi itu disuapin lah pakai beberapa suap untuk degan hijau sendiri, kelapa hijaunya itu sendiri, dan sama beberapa suap nasi dari cobek, dari ulekan tersebut, dari lemper atau layah itu disuapin dari situ. Udah, kemudian selesai semua rapi-rapi. Akhirnya sekitar jam 1 malam semua itu udah selesai, udah kelar. Dan singkat ceritanya Mbak ini mohon pamit kan, Mas, ini udah selesai semua, udah kelar semua, udah bagus kondisinya, istrinya juga udah bisa menguasai bayinya ini. Jadi saya boleh mohon pamit ya, nanti 3 hari lagi saya cek ke sini buat ngurut bayinya, buat ngerawat bayinya biar kondisinya bagus ya. Dan Mas Darmo menyatakan, oh iya nggak apa-apa Mbah, terima kasih. Jadi gini Mbah, saya kan nggak punya uang, nggak punya apa-apa nih, dan saat tadi udah ngerepotin, minta tolong Mbah jauh-jauh ke sini, itu kira-kira sampan ikhlas apa enggak Mbah. Dan Mbah Darmo pun Mbah Muci pun, wah ikhlas Mas, nggak apa-apa, orang kita tugas kita kan saling tolong menolong, kalau bisa dan kita mampu ya kita tolong, apalagi kan seperti ini proses melahirkannya, nggak apa-apa, kita juga bukan untuk uang kok, kita untuk saling tolong menolong sesama manusia, kita juga tahu kondisi seseorang. Oh iya Mbak, terus ini Mbah, saya kan nggak punya apa-apa, tapi saya punya barang, dan Mbah silakan pilih yang Mbah mau katanya. Dan mereka berdua dibawa ke kamar belakang, dan di situ kamar belakang itu ada beberapa bungkusan yang ukurannya berbeda-beda, yang kecil, sedang, besar, dan paling besar itu dari kain kan. Dan akhirnya, Mbah monggo silahkan pilih satu, itu sebagai tanda terima kasih saya Mbah, udah membantu proses persalinan istri saya ini gitu. Terus karena mereka berdua ini memang sosialnya tinggi dan orangnya nggak komersil, orangnya nggak komersil atau nggak material, mereka pun dengan halus menolak itu. Mas terus terang, kalau sampean nggak ada uang atau apa, nggak usah memaksakan. Saya benar-benar nggak mengharapkan uang atau apa dari keluarga Mas ya. Saya membantu melahirkan ini, itu sampean melahirkan, anak sampean lahir dalam kondisi yang baik dan bagus, saya udah ikut seneng. Jadi nggak usah maksa saya untuk memilih barang yang sampean siapkan ini gitu. Terus terang saya ikhlas. Dan Mas Darmo pun sedikit memaksa, oh nggak apa-apa Mbah, ini udah saya siapkan, ini Mbah tinggal pilih, tapi mohon maaf milihnya hanya salah satu saja. Dan akhirnya tetap mereka kekeh, dan Mbak Muci ini menolak untuk menerima pemberian dari Mas Darmo ini. Akhirnya, oh ya sudah Mbak, kalau kalau sampai belum nggak terima ya saya ucapkan terima kasih, dan semoga si Mbah ini diberikan rezeki yang melimpah ya Mbah, dan kesehatan tetap umur panjang, amin. Akhirnya ya udah, ini Mbah mau diantar apa gimana katanya. Oh nggak usah Mas, sampean bantu istri sampean aja, dijagain anaknya baru melahirkan. Ya udah saya pamit dulu ya Nduk, pamit dulu ya Le katanya, karena anaknya yang lahir itu laki-laki. Ya udah, akhirnya si Mas Darmo itu mengantar sampai
depan gerbang rumahnya, gang masuk rumahnya, dan bilang, "Mbak, kalau pulang hati-hati ya, kalau itu nggak usah nengok ke belakang, udah jalan aja," katanya. "Oh iya Mas," katanya. Dan benar, mereka pun menurut, mereka menyusuri jalan tersebut dan mereka nggak nengok ke belakang kan. Dan mereka pulang itu tidak dengan berbicara apa-apa, karena satu capek atau lelah gitu, biar cepat sampai rumah, karena udah jam 1 sampai jam 1 malam. Akhirnya singkat cerita, dalam perjalanan pulang itu mereka merasakan keanehan, karena jalan seperti cepat banget, bus lewat sini, dan gak lama mereka sudah nyampe di gang depan rumahnya. Kemudian si Mbah Putri pun, "Pak Nih, kok cepet banget ya?" "Iya ini, kok ngerti tekan ngomah," katanya. "Iya." Jadi mereka jalan tuh gak merasa capek. Akhirnya mereka masuk rumah dan istirahat, karena udah capean tidur kan. Dan esok paginya mereka ngobrol-ngobrol, kok di sana ada rumah, ada kampung ya. Terus menjelang siang hari itu Mbak Putri itu bicara kepada itu suaminya, "Pak kita ke sono lagi yuk, anterin saya," katanya. "Loh, mau ngapain Mbak? Mau ngapain Mbok Nih?" katanya. "Enggak, itu kan kasihan, kayaknya nggak ada keluarganya, takutnya nggak bisa ngerawat bayinya atau gimana. Saya mau bantu mandiin doang sore ini, habis itu kita pulang lagi, orang nggak terlalu jauh," katanya. "Ya udah, ntar jam 1-an aja ya." Ya udah, akhirnya siang itu jam 1 mereka berangkat lagi ke sana, melewati desa tersebut dan melewati desa terakhir, dan mereka berjalan seperti yang 1 malam itu, karena patokannya dia masih apal kan. Hingga akhirnya ada gang belok ke kiri itu. Nah di situ mereka mulai bertanya-tanya, "Nah, semalam di sini kayak ada jalan kan," gitu. Akhirnya di situ nggak ada jalan, hanya alang-alang sama campur batu-batuan, pohonan itu. Nah karena mereka yakin itu gangnya di sini, jadi mereka naik ke atas gitu kan, ke atas. Nah kemudian setelah atas itu, yang semalam mereka lihat itu turun ke bawah, ada jalanan setapak juga. Nah di situ pas nyampe atas tuh, di bawah itu jurang yang penuh dengan tumbuhan atau pepohonan vegetasi gitu. Dan sama sekali pas di bawah itu ada, bukan dataran sih, tanah yang berundak-undak itu, tapi itu bukan tanah warga, maksudnya hutan sekarang nggak digarap, jadi kondisinya seperti itu. Hingga mereka sampai situ pun bertanya-tanya dan paham, "Oh berarti gini Pak." "Oh ya wis," katanya. Jadi mereka berdua saling berpandangan dan udah paham, karena orang zaman dulu tuh tentang hal begitu udah paham. Oh berarti begitu. Ya udah, mereka akhirnya pulang kembali dengan tangan hampa kan. Saya sampai di rumah, mereka pun berbicara, "Berarti semalam itu bukan manusia ya Mbok Nih?" "Iya Pak, itu bukan manusia, berarti tapi kok kayak manusia ya?" Pas proses kelahiran itu sama, ada darahnya, ada pusarnya, dan bentuknya juga sama katanya. Dan akhirnya mereka ambil kesimpulan, berarti semalam itu kita membantu WW ya. WW itu ada salah satu makhluk legendaris di Jawa, makhluk halus yang legendaris yang suka gondol orang atau ngumpetin orang. Berarti semalam kita bantu WW lahiran ya. "Oh iya Pak Nih." "Ya udah, nggak apa-apa lah, yang penting semua selamat, nggak ada apa-apa ya, ini buat pengalaman aja." Oh iya, akhirnya pengalaman itu banyak diceritakan oleh Mbah Muji ke teman-temannya, untuk tetangganya, hingga cerita tersebut tersebar ya. Dan saat ini Mbah Muji, baik yang putri maupun laki-lakinya itu udah nggak ada, udah meninggal ya. Semoga mereka berdua tenang di alam sana dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka ada dua orang yang polos dan orang yang baik. Ya, ceritanya sampai di sini dulu. Terima kasih untuk sobat dongeng malam semua yang sudah like dan sudah subscribe serta komentar dan memberikan supportnya untuk channel dongeng malam. Saya doakan berikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan bagi sobat dongeng malam semua yang mempunyai cerita horor atau pengalaman mistis dan ingin diceritakan kembali sebagai nostalgia atau sharing saja, bisa kirim ceritanya dalam format audio maupun teks di alamat icekminator@gmail.com melalui email, atau nanti di akhir video saya sertakan alamat emailnya. Ya, terima kasih untuk semuanya.
Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng malam.